Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan wasiat-wasiat, kalam-kalam yang sangat berharga dari Muhammad Syekh Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ini berkaitan dengan kitab Tauhid, atau akidah tauhid, fondasi akidahnya seseorang. Dan beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebelum kita mempelajari kitab tauhid, ada sebuah kitab yang bagus, kata beliau, adalah jenis nama kitabnya adalah Qawaidul Arba'. Ya. Ada 4 kaidah penting dalam memahami tauhid. Ini sebagai kitab muqaddimah bagi penuntut ilmu sebelum mereka mempelajari kitab tauhid. Baik. Kita baca keterangan beliau, kalam beliau, nasihat beliau pada kaum muslimin, kepada para penuntut ilmu. Kata beliau, nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Beliau ini mencontoh ya Al-Qur'anul Karim. Mengawali kitabnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita dapati semua dalam Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Ya, kemudian iktidaan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita jumpai ketika beliau menulis sebuah risalah, maka beliau mengawali dengan bismillah kepada ila Malikur Rum, kepada rajanya Rum. Ini Persia. Tapi ala kulli hal, kita tidak terlalu panjang untuk menjelaskan penggalan kalimat kenapa beliau mengawali bismillah. Kita sudah tahu bahwasanya namanya bismillah ini kita mengharapkan keberkahan. Jadi beliau intinya menulis kitab ini kepada kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa tabarruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau berdoa kepada Allah. Ya. Dan beliau di sini masyaallah tidak sebagaimana layaknya kitab-kitab yang lain selalu diawali setelah basmalah. Beliau mengawalinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam dan seterusnya itu. Ya. Ini ada hikmah yang besar, faedah yang sangat besar bagi kita. Ya. Setiap kegiatan kita awali dengan basmalah, atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah keberkahan dan seterusnya. Ini metode beliau di dalam sebuah menulis risalah, metode beliau dalam mengajak berdakwah kepada kaum muslimin, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Nah, mafi muskilah insyaallah. Jadi beliau berdoa kepada Allah, Asallallahu al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, ayyatawallak fid dunya wal akhirah. Ya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, Rabbnya Al-Arsh yang sangat agung ini, agar ya
memberikan pertolongan kepada kita ketika di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Doa yang sangat agung dari beliau. Wa yaj'al laka mubarakan aina ma kunta. Dan ini juga doa yang kedua dari beliau. Doa yang kedua dari beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berkah dimanapun kita berada. Ya, ini doa yang kedua dari beliau. Kemudian yang doa yang ketiga dari beliau adalah wa ja'alaka mimman idza utiya syakara, dan menjadikan kita, ya Allah, tolong jadikan ya orang-orang pembaca kitab saya ini, ya, apabila mereka diberikan sesuatu oleh Allah berupa nikmat, ya Allah, mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, Allah berikan berbagai macam nikmat, menghirup udara, berkawan dengan baik, istri yang solehah, anak yang menjadi penyejuk mata kita. Ya, ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Nah, ini doa dari penulis kepada para pembaca kitab-kitab beliau, para orang-orang yang menginginkan kebenaran. Ya. Dan terjauhi dari namanya kesesatan, maka saya mendoakan orang ini dengan doa kebaikan. Apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Kemudian wa iza ubtiliya sabara. Demikian pula doa yang keempat dari Syekh penulis kitab, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, gangguan, ya, dan yang semisalnya, maka dia hendak bersabar. Jadikanlah dia orang yang bersabar tatkala menerima segala musibah yang menimpanya. Anaknya meninggal misalnya, ibunya meninggal misalnya, kakeknya meninggal, atau orang-orang yang dia cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar. Wa iza aznaba istaghfar. Apabila mereka melakukan dosa, ini doa dari Syekh, apabila mereka melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka mereka mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, tolong ampuni saya, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Menyesali apa yang dia lakukan. Ya. Fa inna haula, nah, ketiga hal ini, ya, fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Ketiga hal ini, kata beliau, ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ya, tiga hal ini. Mana yang ketiga itu? Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat, dia bersyukur. Demikian pula apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ujian, dia bersabar. Menahan diri dari tidak, ya, mengoyak-ngoyak bajunya, memukul-mukul pipinya, atau guling-guling di lantai atau di tanah. Ya, ketika mendapatkan musibah, mengerutu, mengumpat bahasa kitanya. Kemudian apabila dia berdosa, dia segera istighfar kepada Allah. Jadi ikhwan sekalian, saudaraku seiman, tiga hal ini, kita hidup di dunia ini tidak jauh-jauh dari tiga hal ini. Ya. Pasti kita akan diberikan nikmat oleh Allah. Nikmatnya sangat banyak, nggak terhitung. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita diberikan nikmat, dia bersyukur nih. Nah, ini yang pertama. Jadi hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya tiga hal ini. Kalau terpenuhi ketiga hal ini dalam diri kita, maka kita akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam jiwa kita. Ya. Apabila diberikan musibah oleh Allah, maka dia sabar, bersabar, menahan diri. Namun ketika mereka melakukan dosa, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ketika membaca atau menjelaskan 4 kaidah penting ini dalam tauhid, beliau menjelaskan, ya,
Hadhihi qawaidul arba, kata beliau, Syekh Shalih Fauzan menjelaskannya. 4 kaidah ini allati alfaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah murni tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, murni tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wahia risalatun mustaqillah. Ini risalah ini, kitab ini adalah kitab yang bersendirian. Ya, kitabnya tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatul usuli. Ma'a thalathatil usuli. Ya, akan tapi kitab ini meskipun secara sendirian, akan tetapi kitab 4 kaidah penting ini itu dicetak berbarengan dengan usul salasah atau salah satu usul, berbarengan, bersamaan. Itu dalam rangka apa? Min ajli hajati ilaiha, karena ada kebutuhan di situ. Jadi cetak berbarengan usul salasah karena ada kebutuhan. Ya. Agar litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi, agar para pejuang-pejuang penuntut ilmu, ya, mereka mudah mempelajarinya, gampang mempelajarinya. Ini sebagai mukaddimah, ya, sebagai mukaddimah dari kitab ini. Yang dikatakan qawaid, ya, itu karena jamak dari qaidah, jamaknya dari qaidah. Wal qaidatu, dan qaidah itu adalah, kata beliau, al asu allazi tafarra'u anhu masailu katsiratun. Yang namanya kaidah itu adalah pondasi dasar. Ya, dikatakan kaidah itu adalah pondasi dasar. Yang dari pondasi dasar ini maka lahirlah cabang-cabangnya yang sangat banyak. Lahirlah cabang-cabang yang sangat banyak. Sama seperti bangunan, ya. Ada pondasi yang paling dasar, maka dari pondasi tersebut banyaklah tiang-tiang, cabang-cabang. Ya, permasalahan-permasalahan. Ya. Au furu'un kasiratun. Cabang-cabang yang sangat banyak. Nah, 4 kaidah ini adalah pondasi dasar. Ya, pondasi dasar dari sebuah keyakinan, akidah. Ya, atau muqaddimah, ya, bisa dikatakan muqaddimah sebelum kita mempelajari kitab yang lebih tinggi. Ya, kitab tauhid maksudnya. Nah, dalam kaidah ini kandungannya, kata beliau, wa matmunu hadzal qawaid ar-arba' allati zakaraha Syekh rahimahullah ta'ala ma'rifatu tauhid wa ma'rifatu syirik. Ya. Jadi kandungan dari kitab 4 kaidah penting ini yang ditulis oleh atau yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala itu mengenal tauhid, mengenal syirik, 2 saja. Ya, kandungan dalam kitab ini bagaimana itu tauhid, apa itu syirik. Ya. Jadi pengenalan kepada para pembaca, pada kaum muslimin, apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya. Wa ma hiya qa'idatu fi tauhid wa ma hiya qa'idatu fi syirki. Apa itu kaidah-kaidah dalam tauhid, kaidah-kaidah dalam memahami syirik, ada ada semuanya untuk memahami hal ini. Karena, kata beliau, kenapa kok ada kaidah-kaidah tauhid, kaidah-kaidah syirik? Karena, kata beliau, li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadzaini amraini. Karena kebanyakan manusia itu ragu, kebingungan, ya, terhadap 2 masalah ini. Mereka kebingungan pada 2 masalah ini. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Mereka kebingungan apa itu tauhid, apa itu syirik. Mereka nggak ngerti tauhid itu apa. Maka saya butuh menjelaskan dalam kitab ini, tauhid itu ini loh.
syirik itu ini loh. Ya. Sehingga ketidakpengetahuan mereka, sehingga tidak mereka mengenali tauhid dan syirik, kullu yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Sehingga mereka menafsirkannya ya, atau memanainya sekedak dewi, sesuka hati, sekarap dewi. Iya. Menurut hawa nafsu mereka, sesuai dengan sangkaan-sangkaan hawa nafsu mereka. Oh, sangkaan saya tauhid itu ini, sangkaan saya ya menurut saya syirik itu begitu. Ya. Ini mereka sudah orang-orang yang tidak terbangun di atas hidayah dan petunjuk, maka terhadap segala sesuatu akan dibangun dengan hawa nafsu. Ya, seseorang ya, manakala tidak terbimbing dengan hidayah atau petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membangun di atas segala sesuatu ya berdasarkan sangkaan yang sesat. Ya, berdasarkan sangkaan yang sesat. Maka hati-hati ikhwas sekalian. Ya. Walakin al-wajib, kata beliau, tetapi yang wajib bagi kita sebagai seorang kaum muslimin dan muslimah, ya, annana narji'u fi ta'qidina ila kitabi wa sunnah. Ila kitabi wa sunnah. Dan inilah pegangan, acuan, landasan hukum dalam semua aktivitas kita hidup di dunia ini. Ya, landasan hukumnya, pegangan yang kuat. Segala apapun hendaknya kita kembalikan kepada Alkitab, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita bangun, semuanya ada acuannya, semuanya ada barometernya, sehingga kita ketika membangun sesuatu, ya, selamat dari hal keburukan, ya, selamat dari hal-hal penyimpangan. Liyakuna hadha taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berpegang teguh, mengambil landasan hal ini sebagai pegangan kita, sehingga kita menjadi seorang yang sahihan, orang yang benar, selamat. Ya. Kalau kita mengambil pacuan hidup, landasan hukum kita Al-Quran dan Sunnah ini, maka kita akan menjadi berakidah, beragama yang sahih dan benar. Ya, sahih dan benar. La siyama fi hazaini amraini azimaini. Lebih-lebih lagi ya, landasan kita dalam dua perkara ini, dua perkara yang sangat agung ini. Ya, ini dalam masalah tauhid dan masalah syirik, kata beliau. Ya. Segala sesuatu itu harus ada landasannya agar kita selamat dan benar. Apa itu? Pegangannya, landasannya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu segala sesuatu umum. Lebih-lebih lagi, kata beliau, dalam dua perkara yang sangat besar ini. Ini masalah tauhid dan masalah syirik. Ini gak main-main. Masih ada landasan hukum yang kuat. Ya, ada pijakan hukumnya. Ya, ada undang-undangnya. Nah, undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh rahimahullah taala lam yadhkuru hadhihi al-qawa'id min 'indihi aw min fikrihi. Ya. Dan Syekh merancang, menulis risalah ini sebagai mukaddimah dalam mempelajari kitab tauhid, bukan hanya sebatas pikiran beliau, bukan hanya sebatas apa yang terlintas dalam pikiran beliau, tidak. Ini berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Beliau menulis ini, risalah ini, bukan main-main. Ya, sebagaimana kama yaf'alu zalika katsirun minal muqattibin. Sebagaimana ya
yang dilakukan oleh orang-orang yang sebagaimana yang kebanyakan orang-orang penyimpangan yang melakukannya. Orang-orang yang menyimpang melakukannya. Atau orang-orang yang serampangan dalam melakukannya. Jadi beliau menulis kitab ini murni berdasarkan telaah, melalui riset dari Al-Quran, ya, dan sunnah Nabi SAW. Wa innama akhadha hadhihi qawaid min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi wa siratihi. Jadi murni kitab 4 kaidah penting ini, ma'asyiral muslimin, ya, itu beliau bangun landasan hukum beliau Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sirahnya Nabi SAW. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Baik. Fa iza arafta hadhihi qawaid wa fahamtaha, kata beliau, apabila kita sudah mengetahui, mengenali 4 kaidah penting ini dan kita paham betul 4 kaidah penting ini, maka sahula 'alaika ba'da zalika ma'rifatut tauhid, ya, allazi ba'atha Allahu bihi rasulahu wa anzala bihi kitabahu, ya, kutubahu. Ya, maka sahul 'alaika, Allah akan mudahkan bagi kita untuk setelah hal ini mengenali tauhid yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada beliau. Setelah kita mengenali, paham betul 4 kaidah ini, maka setelah hal itu kita akan mudah mengenali tauhid. Kita akan mudah memahami tauhid yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada beliau. Ya, kitab-kitabnya kepada beliau. Demikian pula wa ma'rifatus syirki alladzi hazarahu Allahu minhu. Ya, maka Allah akan mudahkan pula bagi kita untuk mengenali syirik yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan bahayanya syirik itu. Menjelaskan bahayanya, menjelaskan daruratnya, baik ketika kita di dunia maupun di akhirat. Jadi sangat bahaya bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Itu akan membahayakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya setelah kita mengenali tauhid, mengenali syirik dengan benar, kita paham betul, maka kita akan mudah untuk melewati setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa hadza amrun muhimmun jiddan, kata beliau, ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, yang sangat urgent. Wa alzamu 'alaika min martil ahkamis shalah. Ya. Ini mengilzamkan, mewajibkan atau mengharuskan seseorang untuk mengetahui hukum-hukum salat, hukum zakat, ibadah, dan seluruh, ya, perkara diniyah, perkara agama. Lianna hadha huwal amru al-awwali wal asasi. Karena ini adalah perkara yang mendasar, perkara yang paling pertama. Lianna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat. Karena di antara kita siapapun yang salat, siapapun yang kita mau melakukan zakat, menunaikan zakat, berhaji atau umrah yang semisalnya dari ibadah-ibadah, la tasihhu, tidak sah. Tidak sah maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza lam tubna ala asli aqidatis sahihati. Kalau tidak dibangun di atas pondasi yang benar, akidah yang benar. Ya. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji, zakat, dan seluruh macam jenis ibadah, kalau tidak dibangun di atas pijakan yang benar, akidah yang benar, la tasih, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang penting, perlu dicatat. Ya, seluruh amalan soleh, ibadah wajibah atau ibadah sunnah yang tidak dibangun di atas pijakan Al-Quran dan sunnah, akidah yang benar, ya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Tauhidullah Subhanahu wa taala al-khalisu lillah. Ya,
Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum jami'an. Mungkin sampai di sini saja dulu. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, mengingat waktu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan biiznillah taala. Ya, semoga Allah memberikan kelapangan, kemudahan bagi urusan kita. Intinya kesimpulannya dari mukadimah ini kata beliau mendoakan kita semuanya agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa-doa dari beliau ketika Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hamba, maka kesudahannya akan baik. Tapi manakala seseorang itu dibinasakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, maka kesudahannya tidak baik. Nah, intinya masyarul muslimin, saudaraku sekalian, pahamilah betul ya akidah kita sebelum kita merangkak, sebelum kita berjalan melakukan amal-amalan yang banyak, namun ternyata itu menjadi sesuatu yang tidak diterima di sisi Allah karena ya amalan kita tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayakumullah.